Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 51965200. Dev menepuk bahu Methu, memberinya isyarat untuk tenang, lalu menatap lelaki tua itu. Apakah buku kuno itu mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu memiliki karakteristik khusus? Atau menggunakan keahlian khusus? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, catatannya sangat singkat, hanya mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu kuat, kejam, dan sangat tertutup, dan tidak meninggalkan petunjuk apapun setelahnya. Pada saat itu, kekuatan utama di surga keempat juga menyelidiki masalah ini, tetapi tidak ada hasil. Dev sedikit mengernyit dan berpikir keras. Kekuatan tak dikenal. Orang-orang berbaju hitam. Balas dendam pembantaian. Di balik ini, tampaknya ada rahasia tersembunyi yang tak diketahui. Yasmin menatap Methu yang kesakitan, lalu menatap Dev yang termenung, dan berkata lembut, sepertinya apa yang rekan Taois katakan itu benar. Gunung Jiupan memang tanah leluhur keluarga Humu. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam hal ini, sesuai janji sebelumnya, Istana Iblis Hitamku bersedia memberimu penjelasan tentang keluarga Humu. Jika kamu ingin membangun kembali keluarga Hu, aku bisa mengalokasikan sebagian wilayah ini untukmu. Jika kamu ingin menyelidiki kebenaran pemusnahan keluarga itu, Istana Iblis Hitamku juga akan membantu. Methu mengangkat kepalanya, matanya merah padam, dan ia berkata dengan suara serak, aku hanya ingin tahu siapa yang membasmi keluarga Hu-ku saat itu. Aku, Matthew Hu, bersumpah untuk tidak menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di aula kosong dengan kebencian yang mendalam, yang membuat orang-orang menoleh. Yasmin tersenyum tipis, tapi apa yang kujanjikan mengharuskanmu untuk membantuku. Bantuan apa? Bantu aku mendapatkan sesuatu. Tatapan mata Yasmin tajam, jauh di dalam Gunung Jiupan, terdapat sebuah reruntuhan kuno bernama Jurang Pemakaman Iblis. Ada harta karun yang sangat penting bagi klan iblisku, tetapi ada banyak batasan di sana, dan sulit bagi bangsaku untuk memasukinya. Jika kamu bisa membantuku mendapatkannya, aku tidak hanya akan mengembalikan wilayah ini, tetapi juga menyetujui salah satu syaratmu. Methu mengerutkan kening dan menatap Dev. Dev berkata dengan acuh tak acuh, Jurang Pemakaman Iblis. Kedengarannya bukan tempat yang baik. Yasmin terkekeh, mungkin itu jalan buntu bagi orang lain, tetapi bagimu. Ini mungkin sebuah kesempatan. Dev dan Methu saling memandang, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Dev mengetukkan ujung jarinya dengan ringan di atas meja batu, tatapannya tertuju pada wajah Yasmin dengan senyum tipis. Penyihir ini tampak jujur, tetapi sebenarnya, setiap kata yang diucapkannya penuh perhitungan. Jika jurang pemakaman iblis semudah itu dimasuki, bagaimana mungkin para iblis tidak bisa masuk untuk waktu yang begitu lama? Penyihir Yu pandai memilih orang. Dev tiba-tiba terkekeh, apakah kamu yakin kami bisa masuk? Yasmin meletakkan cangkir tehnya, dan warna aneh melintas di matanya. Yasmin telah melihat metode saudara Taois Chen, dan Gunung Jiupan adalah tanah leluhur keluarga Hu. Saudara Taois Hu mungkin memiliki jejak peninggalan leluhurnya, yang cukup untuk menghindari batasan luar. Methu mengepalkan tinjunya. Pikirannya dipenuhi dengan kebenaran tentang pemusnahan klan. Selama dia bisa menemukan petunjuk, dia akan berani melewati gunung pedang dan lautan api, apalagi jurang pemakaman iblis. Dev, aku berjanji padanya. Dev melirik Methu, dan melihat tekadnya, ia tak ragu lagi, baiklah. Tapi kami butuh peta jurang pemakaman iblis, dan semua catatan klanmu tentangnya. Selain itu, jika kami menghadapi bahaya yang tak terpecahkan di sepanjang jalan, kami bisa mundur kapan saja, kamu tak bisa memaksa kami. Tentu saja. Yasmin segera meminta seseorang untuk membawakan gulungan peta kulit binatang dan beberapa buku tipis. Peta ini menandai perkiraan luas jurang pemakaman iblis, tetapi batasan di dalamnya bisa berubah, dan situasi spesifiknya masih perlu kamu jelajahi sendiri. Buku-buku ini adalah catatan sporadis yang ditinggalkan oleh leluhur kami, dan mungkin berguna. Dev mengambil peta itu dan membukanya, lalu melihat bahwa medan Gunung Jiupan digariskan dengan tinta merah tua. Ada area yang tertutup kabut hitam di kedalamannya, dan 3 kata, jurang pemakaman iblis terukir di sana. Ada juga beberapa simbol bengkok yang digambar di sebelahnya, seperti semacam peringatan. Tulisan tangan di buklet itu berantakan, sebagian besar tentang konsentrasi energi iblis dan distribusi binatang iblis. Satu halaman menyebutkan, ada sisa-sisa iblis kuno di dasar jurang, pandai membingungkan pikiran orang, yang membuatnya sedikit mengernyit. Kapan kita akan berangkat? Methu tak kuasa menahan diri. 3 hari lagi.
Dev menyimpan peta itu, kita perlu bersiap-siap. Yasmin tidak keberatan dengan hal ini, dan mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal, serta mengirim 2 biksu iblis yang siap melayani kapan saja, yang sebenarnya merupakan bentuk pengawasan. Setelah kembali ke tempat tinggal, Matthew segera mengunci diri di kamar dan berulang kali membolak-balik buklet, mencoba menemukan petunjuk yang berkaitan dengan keluarga Hu. Dev berdiri sendirian di dekat jendela, memandangi garis besar gunung Jiupan yang diselimuti energi iblis di kejauhan, kesadaran ilahinya perlahan menyebar, hendak memahami situasi saat ini. Air di istana iblis hitam terlalu dalam, dan aura para master tersembunyi itu jelas bukan hal biasa. Yasmin berani membiarkan mereka pergi ke jurang pemakaman iblis, mungkin bukan hanya demi harta karun, tetapi juga untuk membunuh seseorang dengan pisau lain, agar mereka dapat menguji bahaya sebenarnya di dasar jurang. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar. Matthew membutuhkan kebenaran, dan Dev sendiri juga agak tertarik pada apa yang disebut kesempatan. 3 hari kemudian, di pagi hari, Dev dan Matthew bertemu Yasmin di gerbang istana iblis hitam. Yasmin masih mengenakan pakaian ungu, diikuti oleh 10 biksu iblis dengan aura pekat, masing-masing membawa bungkusan hitam. Ini adalah sumber daya dan ramuan yang telah disiapkan untuk kalian. Meskipun bukan yang terbaik, ini cukup untuk mengatasi erosi energi iblis di dasar jurang. Yasmin memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerahkan paket itu, pintu masuknya ada di celah di tengah gunung Jiupan. Aku akan menyuruh orang mengantarmu ke sana. Dev mengambil paket itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa liontin giok berukir pola pengusiran setan dan sebotol ramuan hijau tua, yang memancarkan aroma herbal samar, tetapi tidak setajam cangkir teh sebelumnya. Ia dengan santai memberikan liontin giok itu kepada Matthew, tetapi menyimpan ramuan itu. Teknik konsentrasi hatinya dapat menyerap energi iblis dengan sendirinya, jadi ramuan ini mungkin tidak berguna. Mengikuti para biksu iblis yang memimpin jalan melalui hutan lebat di luar gunung Jiupan, semakin dalam mereka pergi, semakin tebal energi iblis di udara, pepohonan menjadi bengkok dan hitam, dan tulang-tulang hewan besar sesekali terlihat di tanah, yang jelas-jelas digerogoti oleh monster-monster kuat. Celahnya ada di depan. Biksu yang memimpin jalan menunjuk ke jurang tak berdasar di depan. Miasma abu-abu kehitaman bergulung di celah, dan suara hantu serta serigala melolong samar-samar terdengar dari dalam. Matthew berdiri di tepi celah, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terguncang. Ia mengeluarkan liontin giok yang patah dari tangannya. Liontin giok itu memancarkan cahaya putih redup saat itu, beresonansi dengan aura tertentu di celah. Ini. Liontin giok leluhur keluarga Huku. Liontin itu tidak bereaksi sebelumnya, tapi aku tidak menyangka ini akan bergerak ke sini. Dev melihat liontin giok itu dan melihat ukiran simbol yang mirip dengan yang ada di peta kulit binatang. Ia mengerti, sepertinya leluhurmu memang pernah ke sini. Liontin giok ini mungkin kunci untuk membuka batasan luar. Dia mengeluarkan peta untuk memastikan lagi, dan menunjuk ke bagian yang relatif sempit di sisi kiri celah, turun di sini. Menurut peta, akan ada tangga setelah melewati lapisan miasma. Matthew menggenggam liontin giok erat-erat di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dev, aku akan turun dan menjelajah dulu. Ayo pergi bersama. Dev menekan bahunya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi, membentuk perisai emas muda untuk melindungi mereka berdua. Miasma ini beracun, jadi berhati-hatilah. Keduanya melompat ke dalam celah, dan racun melilit mereka seperti lumpur lengket, dan bau amis menembus telinga dan hidung mereka. Jika bukan karena perisai kekuatan spiritual yang mengisolasi mereka, mereka mungkin akan langsung pusing. Cahaya liontin giok di tangan Matthew semakin terang, dan racun di depannya secara otomatis terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan lorong yang hanya cukup lebar untuk dilewati satu orang. Benar-benar berhasil. Matthew terkejut sekaligus senang, dan ia mempercepat langkahnya. Setelah jatuh untuk waktu yang tak diketahui, mereka akhirnya menginjak tanah yang kokoh. Dev mendongak dan melihat miasma di atasnya telah menutup kembali, seperti tirai tebal, sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Di sekelilingnya gelap gulita, dan hanya liontin giok di tangan Matthew yang memancarkan cahaya putih redup, menerangi anak tangga batu di bawah kakinya. Anak tangga batu itu menurun, dan dinding batu di kedua sisinya ditutupi garis-garis merah tua. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak seperti rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Dev mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding batu, dan rasa dingin yang menusuk datang dari ujung jarinya. Saat kesadaran spiritualnya menembus, rune itu dipantulkan kembali oleh kekuatan dingin. Hati-hati, ada yang salah dengan rune-rune ini. Dev memperingatkan dengan suara berat, rune-rune ini dapat melahap kesadaran spiritual. Kontak jangka panjang dapat menyebabkan infeksi oleh energi iblis. Matthew segera mengalihkan pandangannya dan mengangkat liontin giok itu lebih tinggi.
Jangkauan cahaya putih itu meluas, dan samar-samar ia bisa melihat sebuah pintu batu rusak di ujung tangga batu, dengan 3 karakter kuno, jurang pemakaman iblis, terukir di pintu tersebut. Pintu batu itu sedikit terbuka, dan hembusan angin bertiup dari dalam, bercampur dengan bisikan-bisikan samar, seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meratap di dalamnya. Matthew mencengkeram pisau pendek di pinggangnya, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Dev, ayo masuk. Ayo masuk dan lihat, kita akan tahu. Dev mendorong pintu hingga terbuka, dan energi iblis yang lebih kuat menyerbu ke arahnya. Cahaya keemasan pada perisai itu berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Di balik pintu terdapat koridor panjang, dan dinding batu di kedua sisinya bertatahkan kristal hantu yang bersinar, menerangi koridor itu seperti siang hari. Namun, cahaya ini berwarna hijau aneh, dan terasa dingin di wajah. Lantai koridor dipenuhi tulang-tulang, beberapa di antaranya manusia, beberapa iblis, dan bahkan beberapa binatang raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jelas terlihat bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Kerangka-kerangka ini sangat tua, setidaknya puluhan ribu tahun. Dev berjongkok untuk memeriksa kerangka ras iblis yang relatif lengkap. Ia melihat lubang halus di tengkoraknya, dan ada bekas luka bakar di tepinya. Dia tewas karena senjata tajam, dan terbunuh hanya dengan satu serangan. Matthew juga mengambil tulang lengan manusia, yang diukir dengan tanda setengah jimat, yang agak mirip dengan simbol di liontin gioknya. Ini adalah tanda jimat keluarga Huku. Mungkinkah leluhurku juga berpartisipasi dalam pertempuran di sini? Dev berdiri dan menyapukan pandangannya ke kedalaman koridor, tidak peduli siapa yang meninggalkannya, itu berarti tidak hanya ada batasan di sini, tetapi juga ada hal-hal yang lebih berbahaya. Terus maju dan tetap waspada. Keduanya berjalan menyusuri koridor. Semakin dalam mereka masuk, udara semakin dingin, dan bisikan-bisikan itu semakin jelas. Suara-suara itu bagaikan bisikan orang yang tak terhitung jumlahnya di telinga mereka, menceritakan rasa sakit dan dendam. Orang-orang dengan tekad yang lebih lemah mungkin sudah kehilangan akal sehat mereka. Matthew merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan ia segera menggunakan kekuatan spiritual yang sedikit di tubuhnya untuk melawan, tetapi suara-suara itu menusuk telinganya seperti belatung yang menempel di tulangnya, membuat matanya hitam. Pada saat ini, Dev tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, berkonsentrasi dan tenanglah. Aliran kekuatan spiritual murni disuntikkan ke dalam tubuh Matthew, seperti guntur di benaknya, dan bisikan-bisikan itu lenyap seketika. Matthew berkeringat deras dan terengah-engah, sial, aku hampir saja. Itu suara iblis yang memenuhi telingamu. Tatapan Dev serius, jiwa-jiwa sisa iblis kuno di dasar jurang ingin menimbulkan masalah. Mereka tidak bisa menyerang kita secara langsung, jadi mereka menggunakan cara ini untuk mengganggu pikiran kita. Pegang liontin giok itu erat-erat, auranya mampu menekan jiwa-jiwa sisa ini. Matthew segera mengenakan liontin giok itu di dadanya, dan ia benar-benar merasa jauh lebih tenang. Keduanya terus bergerak maju, dan sebuah percabangan jalan muncul di ujung koridor. Lorong di sebelah kiri dipenuhi aroma samar darah, dan suara air mengalir terdengar dari sebelah kanan. Dev memeriksa peta dan menemukan bahwa peta itu hanya menandai lokasi gerbang batu, dan ada ruang kosong setelah percabangan jalan. Sepertinya kita hanya bisa menjelajahi jalan di belakang sendirian. Ia melihat lorong di sebelah kiri, bau darahnya terlalu kuat, aku khawatir ada makhluk hidup, ayo kita ke kanan dulu. Lorong di sebelah kanan relatif kering, dan tanahnya tertutup kerikil. Setelah berjalan sekitar satu batang dupa, bagian depan tiba-tiba terbuka dan sebuah gua besar muncul. Ada kolam air hijau tua di tengah gua, dengan kabut putih mengambang di air, memancarkan aroma samar. Ini. Matthew mendekati kolam dan hendak menyentuhnya, tetapi ditarik oleh Dev. Jangan sentuh. Ada yang salah dengan air ini. Dev menunjuk kabut yang mengambang di kolam, kelihatannya harum, tetapi sebenarnya sangat beracun. Begitu terhirup ke dalam tubuh, Meridian akan terkikis oleh energi iblis. Dia mengeluarkan botol porselen dari kemasannya, menuangkan pil, menghancurkannya, dan menaburkan bubuknya ke dalam kolam. Saat bubuk itu jatuh ke air, terdengar suara, mendesis gelembung-gelembung muncul di permukaan air hijau tua, dan kabut putih dengan cepat menghilang seperti es dan salju yang bertemu dengan api yang berkobar. Memang beracun. Dev menarik tangannya, kolam air ini seharusnya digunakan untuk mengisolasi sesuatu, ayo kita mengelilinginya. Keduanya berjalan hati-hati di sepanjang tepi kolam. Dinding batu gua itu dihiasi lebih banyak kristal hantu, dan cahayanya semakin terang. Mereka samar-samar bisa melihat sebuah platform batu di sisi lain kolam, dan sesuatu tampak diletakkan di atasnya. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam, dan tentakel hitam setebal ember tiba-tiba melompat keluar dari air dan mencambuk ke arah punggung Matthew. Awas!
Dev bereaksi sangat cepat, mendorong Matthew menjauh, dan pada saat yang sama menghunus pedang penebas naga, energi pedang emas melesat keluar, memotong tentakel itu menjadi dua bagian. Darah hitam menyembur keluar dengan bau menyengat, jatuh ke tanah dan menimbulkan lubang-lubang kecil. Raungan tajam datang dari dalam kolam, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, seperti ular piton raksasa yang menari-nari, dan menyerang kedua orang itu dengan panik. Itu naga iblis. Matthew mengenali monster itu, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa ada binatang penjaga di jurang pemakaman iblis yang memakan air beracun. Aku tidak menyangka ia bersembunyi di kolam air ini. Mata Dev menyipit, dan pedang penebas naga di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menebas tentakel yang menyerang. Namun tentakel-tentakel ini tampak tak berujung, dan satu tentakel langsung tumbuh setelah satu tentakel terpotong, dan kecepatannya semakin cepat, memaksa keduanya untuk mundur berulang kali. Ini bukan solusi, kita harus menemukan intinya. Dev berteriak, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ragu, dan perisai emas mengembang, menepis semua tentakel yang menyerang. Tuan Hu, coba dengan liontin giokmu. Matthew segera mengangkat liontin giok di atas kepalanya, dan cahaya putih tiba-tiba melonjak, menerangi seluruh gua seperti matahari kecil. Monster di kolam itu tampak sangat takut pada cahaya, dan aumannya menjadi menyakitkan, dan serangan tentakel melambat. Berhasil. Matthew merasa segar kembali, memegang liontin giok dan berjalan menuju pusat kolam. Kemanapun cahaya putih itu lewat, tentakel hitam itu menarik diri ke dalam air, dan air kolam berwarna hijau tua mulai bergulung-gulung, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dasar air. Dev memanfaatkan kesempatan itu, dan sosoknya melesat ke tepi kolam. Kesadaran spiritualnya meledak dengan sekuat tenaga, dan akhirnya mengunci sosok raksasa di dasar kolam. Itu adalah seekor naga raksasa hitam yang panjangnya puluhan kaki, dengan sepasang tanduk melengkung di kepalanya, dan matanya seperti dua lentera merah darah, menatap tajam ke arah dua orang di tepi kolam. Binatang buas, kau mencari kematian. Dev mendengus dingin, dan pedang penebas naga mengukir busur emas di udara, menebas ke arah kolam dengan momentum menghancurkan dunia. Energi pedang jatuh ke air, menimbulkan gelombang besar. Air di kolam terbelah ke samping seperti selembar kain, memperlihatkan tubuh besar naga iblis yang bersisik. Naga iblis itu meraung marah, membuka mulutnya yang besar dan menyemprotkan aliran racun hitam, menyapu ke arah Dev. Dev berjingkat, menghindari racun seperti hantu. Pada saat yang sama, ia memacu mantra dengan tangan kirinya, dan teknik konsentrasi hati di tubuhnya pun aktif. Seberkas cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya dan tepat mengenai kepala naga iblis. Mengaum. Naga iblis itu menjerit nyaring, dan tubuhnya yang besar berguling-guling liar di kolam, dan cipratan air membasahi seluruh gua. Matthew memanfaatkan kesempatan itu untuk merangsang cahaya liontin giok hingga batas maksimal, dan cahaya putih itu menembus mata naga iblis seperti pedang tajam. Naga iblis itu menutup matanya kesakitan, dan tubuhnya yang besar kehilangan keseimbangan dan terhempas ke tepian. Sekarang, mata Dev berkilat, dan pedang penebas naga berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus titik vital 7 inci naga iblis itu. Darah hitam menyembur keluar seperti air mancur, dan tubuh naga iblis itu berkedut di tanah beberapa kali, lalu akhirnya berhenti bergerak. Mereka berdua menghela napas lega dan duduk di tanah, terengah-engah. Kekuatan naga iblis ini sebanding dengan seorang kultivator tingkat 3 di alam manusia abadi. Matthew menatap mayat di tanah dengan ketakutan yang masih tersisa, jurang pemakaman iblis baru saja dimulai, dan ada binatang penjaga yang begitu kuat. Mungkin akan lebih berbahaya nanti. Dev berdiri, berjalan ke tubuh naga iblis itu, mengulurkan tangan dan meraba-raba kepalanya sebentar, lalu mengeluarkan pil batin berwarna hitam. Pil batin itu memancarkan energi iblis yang kuat, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat murni. Pil batin ini mungkin berguna. Dev menyimpan pil itu dan berkata, meskipun energi iblisnya sangat kuat, itu dapat dimurnikan dan juga dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kekuatan. Mari kita istirahat dulu, memulihkan kekuatan kita, dan terus melangkah maju. Dia memandang platform batu di seberang kolam. Cahaya di sana tampak lebih terang daripada sekelilingnya, dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan naga iblis ini mungkin adalah penjaga platform batu tersebut. Air kolam di dalam gua berangsur-angsur kembali tenang setelah kematian naga iblis, tetapi permukaan air yang awalnya berwarna hijau tua kini berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk yang lebih menyengat. Dev sedang bermeditasi di tepi kolam, berlatih teknik konsentrasi hati untuk menyerap energi iblis di sekitarnya guna memulihkan kekuatan spiritualnya yang hilang, sementara Matthew dengan penasaran berjalan ke platform batu di seberang. Platform batu itu tertutup lapisan debu tebal, dan di atasnya terdapat sebuah kotak perunggu.
Permukaan kotak itu diukir dengan rune yang sama dengan yang ada pada liontin giok Methu, tetapi lebih rumit dan presisi. Saat ia hendak meraihnya, Dev menghentikannya, jangan bergerak. Ada larangan pada kotak itu. Dev berjalan mendekat dan mengamati rune pada kotak perunggu itu dengan saksama, sedikit mengernyit, ini adalah formasi segel keluarga Hu. Sepertinya kotak ini memang ada hubungannya dengan keluargamu. Keluargaku meninggalkannya. Methu terkejut sekaligus gembira, apa isinya? Ya, ndak tahu, kok nanya saya. Dev mengumpulkan sedikit kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh rune di permukaan kotak. Formasi ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan misteri. Begitu dibuka paksa, itu bisa memicu serangan balik. Apa kamu pernah melihat formasi serupa? Methu berjongkok dan meletakkan liontin giok di samping kotak. Cahaya putih pada liontin giok bergema bersama rune pada kotak, dan mulai berputar perlahan. Rune ini, aku pernah melihatnya di ilustrasi buku-buku kuno klanku. Sepertinya ini adalah formasi rune untuk verifikasi darah. Hanya darah keluarga Hu yang bisa membukanya. Ia meneteskan darah dari ujung jarinya pada liontin giok sesuai dengan metode yang tercatat dalam buku-buku kuno. Liontin giok itu langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan kotak perunggu. Rune pada kotak itu tampak hidup, mengalir mengikuti lintasan cahaya, menghasilkan suara, klik, ringan, dan perlahan terbuka. Tidak ada emas, perak, atau perhiasan di dalam kotak itu, hanya gulungan kulit binatang yang menguning dan sebuah token hitam. Beberapa baris karakter kuno ditulis dengan tinta merah tua pada kulit binatang itu, dan token itu diukir dengan kata, Hu. Tepinya bertatahkan kristal-kristal kecil, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang lemah. PS. Miasma adalah udara yang tercemar. Bersambung.